Dari laporan Sky Sport, Inter diperkirakan akan melakukan beberapa perubahan penting saat menghadapi Cagliari. Matteo Darmian disebut menjadi kandidat kuat starter di sisi kanan, menggantikan Denzel Dumfries. Di bawah Mistar, Yann Sommer diproyeksikan kembali mengawal gawang sejak menit pertama, sementara Josep Martinez akan duduk di bangku cadangan. Di lini belakang, Manuel Akanji dipastikan tampil dari awal bersama Francesco Acerbi dan Alessandro Bastoni yang siap kembali ke starting 11. Di lini tengah, Henrikh Mkhitaryan disebut unggul dalam persaingan dengan Petar Sucik untuk mengisi satu tempat di sektor tengah. Sementara itu, duet maut Lautaro Martinez dan Marcus Thuram akan kembali memimpin lini serang Nerazzurri. Berikut perkiraan line-up Inter dengan formasi 3-5-2, Sommer di bawah Mistar, Akanji, Acerbi, Bastoni di jantung pertahanan, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, dan Di Marco di lini tengah, dengan Lautaro Martinez dan Marcus Thuram di lini depan. Wasit untuk laga Cagliari kontra Inter di Unipol Domus telah resmi ditunjuk. Marco Piccinini, wasit asal Forli yang pekan ini akan genap berusia 42 tahun, akan memimpin pertandingan tersebut. Catatannya bersama Inter terbilang positif, dari 6 laga yang pernah ia pimpin, Nerazzurri mencatat 5 kemenangan dan 1 hasil imbang. Pertemuan terakhir Piccinini dengan Inter terjadi pada 22 Februari 2025 lalu, ketika Lautaro Martinez menjadi penentu kemenangan 1-0 atas Genoa. Inter tentu berharap rekor apik ini berlanjut saat menghadapi Cagliari besok malam. Inter datang ke markas Cagliari dengan situasi yang cukup menantang. 2 kekalahan beruntun melawan Udinese dan Juventus membuat Nerazzurri hanya mengoleksi 6 poin di klasemen, 1 angka lebih sedikit dari Cagliari. Tim tuan rumah mencatat 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan dari Napoli. Menariknya, terakhir kali Cagliari menghadapi Inter dengan posisi lebih baik di klasemen terjadi pada musim 2011-2012. Kala itu, Inter berhasil menang 2-1 berkat gol Thiago Motta dan Philippe Coutinho, sementara Joaquin Larrive mencetak gol hiburan untuk tim Sardinia. Pertandingan besok akan menjadi kesempatan bagi Inter untuk memperbaiki posisi sekaligus memutus tren negatif. Federico Di Marco kembali menunjukkan kelasnya. Setelah mencetak gol melawan Sassuolo dan memberi assist saat menghadapi Juventus, bek sayap Inter itu kini kembali menjadi salah satu senjata ofensif paling berbahaya dalam skuad asuhan Christian Chivu. Statistik pun berbicara. Dalam 5 musim terakhir, Di Marco adalah bek dengan keterlibatan gol terbanyak di Serie A, total 35 kontribusi, terdiri dari 16 gol dan 19 assist. Hebatnya lagi, pemain kelahiran 1997 ini berpeluang terlibat dalam gol untuk 3 laga beruntun, sesuatu yang baru 2 kali ia capai dalam karirnya di Serie A, setelah periode apiknya pada Agustus hingga September 2023. Inter tentu berharap tren positif ini terus berlanjut untuk menghadapi laga-laga penting ke depan. Rekor pertemuan berpihak kepada Inter jelang duel kontra Cagliari. Dari 88 laga yang sudah dimainkan di Serie A, Nerazzurri unggul dengan 45 kemenangan, 29 kali imbang, dan hanya 14 kali kalah dari Rossoblu. Inter juga punya catatan impresif dalam pertemuan terakhir, tak terkalahkan dalam 14 dari 15 laga terakhir melawan Cagliari. Bahkan di Sardinia, Inter mencatat 5 kemenangan beruntun dan belum kebobolan selama 216 menit. Tak berhenti di situ, Nerazzurri juga selalu mencetak gol di kandang Cagliari dalam 10 laga resmi terakhir, dengan total 25 gol yang sudah mereka hasilkan. Semua statistik ini membuat Inter difavoritkan untuk melanjutkan tren positif di Unipol Domus. Laga melawan Cagliari akan menjadi momen spesial bagi Nicolo Barella. Gelandang Inter ini akan berhadapan dengan klub masa lalunya, di mana ia mencatat 100 penampilan pertamanya di Serie A dan mencetak 7 gol. Menariknya, melawan Cagliari justru menjadi salah satu momen terbaik Barella bersama Inter. Dari 8 penampilan, ia sudah terlibat langsung dalam 7 gol, 1 gol dan 6 assist, lebih banyak dibandingkan saat menghadapi tim manapun di Serie A. Besok, Barella berpeluang menambah catatan apiknya dan membantu Inter meraih poin penting di Unipol Domus. Kabar istimewa datang dari dunia sepak bola dan dunia akademik.
Universitas Milano Bicocca hari ini resmi menganugerahkan gelar doktor kehormatan di bidang marketing dan pasar global kepada Giuseppe Marotta, Presiden sekaligus CEO Inter Milan. Dalam pidatonya, Marotta tampak sangat emosional. Ia menyebut hari ini sebagai momen yang unik, luar biasa, dan tak terlupakan. Ia mengucapkan terima kasih kepada pihak universitas, para pejabat, keluarganya, sahabat, dan rekan-rekan kerja. Marotta juga memberikan penghormatan khusus kepada presiden pertamanya, Guido Borghi, serta Adriano Galliani yang ia sebut sebagai sosok paling berpengalaman, bijak, dan penuh kemenangan. Ia tak lupa menyebut dukungan dari pemilik baru Inter, Oltre, yang menurutnya menjadi puncak perjalanan karirnya. Menjadi presiden Inter Milan, kata Marotta, adalah sesuatu yang luar biasa dan memberinya motivasi untuk memberikan yang terbaik dalam petualangan baru ini. Sebagai penutup, Marotta menyampaikan pesan khusus untuk para mahasiswa. Ia menegaskan bahwa dirinya adalah contoh sederhana tentang bagaimana semangat dan passion dapat membawa seseorang menuju kesuksesan. Ia mengutip kalimat terkenal dari Stendhal, beruntunglah orang yang menjadikan passion sebagai pekerjaannya. Pakar transfer Gianluca Di Marzio berbicara di Sky Sport mengenai saga transfer Ademola Lookman pada bursa musim panas lalu. Ia menjelaskan bahwa Inter dan Atalanta sebenarnya sudah membuka negosiasi, namun kesepakatan akhirnya tidak tercapai. Menurut Di Marzio, situasi Lookman berbeda dengan kasus Vlahovic. Sang pemain memang ingin pindah dan sudah memiliki kesepakatan dengan klub lain, namun negosiasi macet di tahap akhir. Kondisi ini sempat menciptakan ketegangan, sebelum akhirnya hubungan antara Lookman dan Atalanta membaik menjelang akhir jendela transfer. Meski gagal ke Inter, Lookman kini kembali fokus membantu La Dea di kompetisi musim ini. Legenda sepak bola Italia, Luca Toni, angkat bicara soal persaingan perebutan Scudetto musim ini. Dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport, Toni menyebut Napoli sebagai kandidat terkuat, namun yakin Inter akan menjadi pesaing utama Partenopei hingga akhir musim. Menurutnya, Juventus harus memperbaiki permainan dan selalu fokus agar bisa memanfaatkan jika Napoli atau Inter kehilangan poin. Toni juga mengingatkan bahwa meski Inter sempat menjadi tim terkuat dalam beberapa musim terakhir, Milan dan Napoli berhasil merebut 3 Scudetto terakhir dari tangan Nerazzurri. Menjelang laga panas antara Cagliari dan Inter, Robert Acquaviva ikut memberi pandangannya. Dalam wawancara dengan TMW, ia menyoroti peran penting Christian Cifu yang kini memimpin Inter. Cifu adalah pelatih muda yang diberi kesempatan memimpin tim besar. Kalau Pisacane saja merasakan tekanan, bayangkan beban yang ada di pundak Cifu, ujar Acquaviva. Menurutnya, menjadi mantan pemain hebat saja tidak cukup, seorang pelatih harus punya ide dan mampu menanamkannya ke dalam tim. Berbicara soal pertandingan, Acquaviva menegaskan bahwa Cagliari sedang penuh semangat dan bisa jadi lawan yang menyulitkan. Inter tetaplah Inter, tapi ini bukan lagi tim yang tak tersentuh seperti dulu. Cagliari bisa memanfaatkan momentum, tutupnya.